Assalamualaikum, grade 6. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, we're back again to study about tematik. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran tematik 6E. Di sini kita akan membahas tentang subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, disiapkan dulu alat tulisnya. Let's go! Nah, seperti biasa, sebelum belajar akan dibahas dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mempresentasikan laporan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Yang kedua, membuat pamflet tentang kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir atau yang keempat, membuat teks formulir pendaftaran. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Selain melakukan kerjasama dengan pemerintah Rusia, Indonesia juga melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Dalam bidang perdagangan, Indonesia dan negara-negara ASEAN melakukan pertukaran barang dalam bentuk ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor selain bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama, juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kalian masih ingat kan ekspor dan impor itu apa? Bahan sandang, pangan, papan, dan barang tambang merupakan barang yang paling sering dipertukarkan atau diperdagangkan. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat terjadinya kegiatan ekspor dan impor antar negara. Di sini akan diulas sedikit ya, atau akan direview sedikit apa aja sih peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Contohnya adalah Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Maksudnya apa sih? Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Selanjutnya adalah Indonesia adalah pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Contohnya adalah AFTA dan APEC. Selanjutnya, Indonesia sebagai anggota aktif di berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Contohnya, aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA. Selanjutnya adalah mempresentasikan laporan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menuliskan dan mendiskusikan mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Kamu juga sudah mencari informasi dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu. Catat pertanyaannya dan dijawab. Di sini akan dicontohkan di buku halaman 27. Bentuk pertanyaan dan jawabannya adalah, pertanyaannya, apa saja wujud kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang ekonomi? Jawabannya, dibentuknya organisasi AFTA dan APEC. Nah, kamu bisa melanjutkan menuliskan pertanyaan dan jawaban dari nomor 2 sampai 5 di buku kamu halaman 27 ya. Selanjutnya adalah pamflet. Salah satu jenis reklame adalah pamflet. Contohnya seperti ini ya. Pamflet adalah surat selebaran berbentuk selembar kertas yang dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau seperempat sehingga terlihat lebih kecil. Pamflet juga sering digunakan untuk menyebarkan berita atau sebagai alat promosi barang atau jasa. Dalam setiap pamflet yang kamu temukan,
Pastinya terdapat logo kan di sana. Kamu amati logo tersebut dan kamu lihat apa sih yang menarik dari logo tersebut. Sebelumnya akan dijelaskan dulu ya, apa sih logo itu? Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, di sini diberikan contoh logo. Kita akan membahas tentang menjelaskan keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Dalam berwirausaha, kita dapat menggunakan semua hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal-hal kecil, seperti kebiasaan orang-orang di sekitar kita atau kebutuhan masyarakat, dapat kita jadikan peluang usaha. Coba deh, amati lingkungan di sekitarmu. Apa saja sih hal-hal yang dapat dijadikan peluang untuk berwirausaha di lingkungan sekitarmu? Di sini akan dijelaskan ya, contoh-contoh aja. Contoh keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Contoh yang pertama adalah wirausaha berdagang makanan. Bisa apa saja kan, misalnya bakso, atau mie ayam, atau apapun. Contoh yang kedua adalah wirausaha toko sembako. Contoh wirausaha yang ketiga adalah wirausaha pencucian kendaraan roda 2, atau bisa juga kendaraan roda 4. Ini kan hanya contoh. Yang terakhir, contoh 4 adalah wirausaha menjadi penjahit. Ini adalah sedikit dari contoh-contoh keragaman wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Kamu bisa amati di lingkungan sekitar kamu, apa saja sih kegiatan wirausaha yang dijalankan oleh warga di sekitar. Catat ya dalam buku kamu. Selanjutnya adalah teks formulir. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah dibahaskan teks formulir itu apa? Nah, di sini akan dijelaskan sedikit tentang membuat teks formulir pendaftaran. Apa aja sih isi teks formulir pendaftaran? Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala itu bagian yang paling atas. Itu berisi biasanya alamat lembaga dan nomor telepon. Lalu bagian isi pokok formulir itu yang kedua. Akan dijelaskan ya nanti di bagian di selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir biasanya berisi tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, dan nama jelas pengisi formulir. Nah, di sini bagian isi pokok formulir contohnya ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, serta alamat. Selanjutnya adalah tugas. Kamu silakan kerjakan tugas halaman 30 dan halaman 34 ya, yang ayo berlatih. Silakan kerjakan di buku tulis kamu masing-masing jika tidak muat di buku paket. Oke? Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Kita sama-sama berdoa ya, semoga wabah ini cepat berakhir, jadi kita bisa kembali ke sekolah, bisa bertemu teman-teman, dan bisa belajar seperti biasa. Insya Allah, semoga. Oke, tetap semangat belajarnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan wassalamualaikum.